Ibunya dalam kekesalannya berkata sesuatu yang seharusnya dianggap sebagai peringatan biasa, tapi tidak untuk malam itu. Terdengar ketukan pelan di kaca jendela. Sekilas seperti suara ranting tersentuh angin. Itu bukan anak kecil. Awal tahun 93, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Ferry sedang menghabiskan malam minggu bersama keluarganya di rumah dinas milik saudaranya. Rumah itu milik tantenya yang kala itu menjadi tuan rumah bagi keluarga besar mereka. Malam itu terasa sangat hangat. Di ruang tengah, seluruh keluarga duduk bersama setelah makan malam. Suasana penuh canda dan tawa, hingga tiba-tiba ibunya menyuruh Ferry untuk bertadarus Al-Quran. Ferry menolak. Baginya, malam minggu adalah waktu libur dari rutinitas mengaji. Ia ingin tetap bermain dengan sepupunya. Namun, ibunya bersikeras. Sebuah ketegangan kecil tercipta. Ibunya dalam kekesalannya berkata sesuatu yang seharusnya dianggap sebagai peringatan biasa, tapi tidak untuk malam itu. Ibunya memperingatkan Ferry, jika orang yang tidak mau mengaji, nanti akan menjadi temannya setan. Ferry pun pergi ke kamar. Sebuah kamar tamu yang disiapkan tantenya untuk tidur mereka malam itu. Di dalam kamar, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca beberapa majalah milik sepupunya. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Terdengar ketukan pelan di kaca jendela. Sekilas seperti suara ranting tersentuh angin. Tapi ketukan itu berirama, jelas seperti seseorang yang ingin menarik perhatian. Ferry mendekat, membuka gorden dan menatap keluar. Seberang halaman, samar dalam gelap, tampak beberapa anak kecil bermain kejar-kejaran. Namun dalam hitungan detik, tubuh Ferry membeku. Ia tak bisa bergerak. Nafasnya tertahan, tubuhnya berdiri kaku menghadap jendela. Salah satu dari anak-anak itu berbelok ke arah pagar, tapi tidak berhenti di sana. Anak itu menembus pagar kayu seperti asap, lalu berjalan perlahan menuju jendela tempat Ferry berdiri. Dan kini, jaraknya hanya beberapa langkah saja. Itu bukan anak kecil. Sosok itu menyerupai manusia, tapi jelas bukan manusia. Kepalanya berwarna merah darah. Ada 2 tanduk mencuat dari sisi atas kepala. Kupingnya panjang dan menjorok keluar. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan taring yang mencuat tajam. Ferry masih membeku, tak bisa berteriak, tak bisa menangis, tapi air matanya jatuh. Tubuhnya bergetar hebat. Makhluk itu mengangkat tangan kanannya perlahan sekali, dan saat tangannya sampai di dada, ia mengacungkan jempol. Senyumnya semakin lebar, matanya tak berkedip, seolah ia puas. Tubuh Ferry akhirnya tumbang. Ia jatuh tersungkur, tapi tak kehilangan kesadaran. Dengan sisa tenaga dan penuh ketakutan, Ferry bangkit dan lari sekuat tenaga ke ruang tengah. Teriaknya memecahkan heningan. Ia ceritakan semua yang ia lihat, tapi tidak ada yang percaya. Mereka justru tertawa, termasuk ibunya. Tak ada yang tahu malam itu, bahwa peringatan kecil yang dilontarkan dengan kesal membuka pintu untuk sesuatu yang tak mereka mengerti. Ferry tahu satu hal, beberapa peringatan tidak boleh dianggap enteng. Dan sejak hari itu, suara ketukan di jendela tak pernah lagi terdengar sama.